Halo, nama saya Agnes Sarila Wiridani, biasa dipanggil Agnes. Saya founder dari Srika Production Dance. Kebetulan Srika ini domisili utamanya di Kuitang, Jakarta Pusat, dan di rumah saya sendiri. Kami berbasis komunitas tari tradisional, jadi fokusnya tari tradisional. Tapi untuk kedepannya kami juga tidak menutup diri untuk belajar hal-hal lain seperti musik tradisional, terus juga mungkin belajar membatik dan segala macamnya, pokoknya yang berbau dengan budaya tradisional. Terus untuk Kemilau Pesona Budaya sebenarnya itu adalah program tahunan kami, program tahunan yang dimana proyeknya itu 1 tahun sekali karena big show istilahnya seperti itu. Kemilau Pesona Budaya ini sebenarnya adalah ajang pelestarian dan apresiasi kepada peserta dan mbak-mbak, saya manggilnya mbak-mbak Yu yang ada di Srika seperti itu. Jadi selama mereka berproses latihan, penampilannya bentuknya di Kemilau Pesona Budaya itu sendiri. Untuk prosesnya selama 6 bulan, jadi latihan transfer gerak, kemudian hafalan, kemudian masuk ke pola lantai, kostum dan segala macamnya, itu semua berlangsung selama kurang lebihnya 6 bulan. Dan selain Kemilau Pesona Budaya, sebenarnya kami juga ada program lain seperti ujian internal. Nah, bedanya dengan Kemilau Pesona Budaya apa? Kalau Kemilau Pesona Budaya itu kita open. Jadi seperti yang sekarang kita ditonton oleh masyarakat umum dan semua boleh menonton. Bedanya kalau ujian internal itu berbasis internal, jadi hanya kami saja saling melihat gitu, saling mengapresiasi ke teman-teman yang lain. Jatuhnya seperti family day, tapi bedanya kalau di ujian internal ada nilainya, namanya juga ujian seperti itu. Kemudian selain itu juga kami ada program Family Day, kurang lebihnya mirip Kemilau Pesona tapi skalanya lebih kecil. Lalu juga kami ikut festival-festival di luar gitu. Saat hari tari dunia ataupun saat festival-festival tari yang ada di Jakarta, kami ikut berpartisipasi, kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk Srika Production sendiri, karena basisnya komunitas dan kelasnya terbuka khusus untuk usia dewasa ya, untuk saat ini minimal usia 17 tahun dan tidak terbatas, sampai tidak terbatas. Untuk sekarang ini rata-rata Mbak Yu yang ada di Srika itu usianya rentang 20-an sampai 60 lanjut mau ke 70. Jadi itu bukti bahwa sebenarnya melestarikan budaya itu tidak terpatok usia, karena kan rata-rata nari itu stigmanya adalah harus yang kurus, tinggi, langsing, atau mungkin yang hanya muda-muda doang. Nah, di Srika Production di sini kami terbuka sekali untuk para pemula yang ingin terjun menari, belajar bareng-bareng sama-sama, mulai dari nol. Itu bebas dari latar belakang apa aja dan bebas dari latar belakang berbagai usia dan bentuk tubuh. Jadi menurut kami juga sih sebagai Srika Production, menurut saya belajar menari itu juga tidak terpatok bentuk tubuh seperti itu. Jadi yang lebih ditekankan di Srika ini sebenarnya adalah self love gitu. Jadi cara menerima diri sebagai bagaimana, kemudian juga selain ajang sebagai pelestarian budaya, belajar menari di Srika ini saya tekankan sebagai media katarsis gitu. Jadi untuk merilekskan diri, untuk melepaskan diri dari beban-beban yang lain. Misalnya kan kita udah capek kerja dari jam 7 pagi sampai malam. Kemudian juga kita mungkin fokus ke hal-hal yang lain. Nah, lewat tari tradisional saya ingin masih memberikan gitu memberikan rasa kali ya, lebih ke rasa bahwa menari itu bisa merilekskan batin gitu. Apapun, mau tarian Betawi, mau tarian Nusantara, mau tarian Jawa, semuanya itu bisa merilekskan batin dan sebagai bentuk self love juga terhadap diri sendiri.
Kurang lebihnya sih seperti itu. Halo teman-teman, hari ini aku lagi ada di Auditorium 2 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan serius ya, suasananya beda banget. Hari Minggu 8 Februari 2026 ini tempatnya dipenuhi semarak budaya karena lagi berlangsung Kemilau Pesona Budaya 2026. Begitu masuk ruangan, langsung terasa vibes-nya. Hangat, meriah, tapi tetap penuh makna. Tema tahun ini adalah melestarikan budaya dengan sepenuh hati. Dan menurut aku, ini bukan cuma slogan sih, tapi benar-benar terasa di setiap penampilan. Acara ini diinisiasi oleh Srika Production, dan yang keren bukan cuma soal tarian tradisionalnya aja, tapi juga pesan yang dibawa, bahwa menari itu hak semua orang. Gak peduli usia, gak peduli bentuk tubuh, gak ada batasan. Di panggung ini kita bisa lihat langsung betapa budaya itu hidup, inklusif, dan bikin merinding bangga. Founder Srika Production, Agnes Sarila Wiridani, juga menyampaikan harapannya, semoga Kemilau Pesona Budaya 2026 ini berjalan sukses dan membawa manfaat besar, baik untuk para peserta maupun masyarakat luas. Beliau bilang, ini mungkin langkah kecil, tapi punya arti besar untuk menjaga budaya bangsa supaya tetap hidup dan terus berkembang di tengah zaman yang makin modern. Nah, soal penampilan, ini juga luar biasa. Dari Surakarta ada tari golek Mugi Rahayu dan tari Bondan Payung. Gerakannya halus banget, penuh nilai kasih sayang khas Jawa. Dari Jakarta, ragam dasar Betawi dan tari Lenggang Nyai tampil lincah, energik, bener-bener semangat Betawi terasa banget. Lalu ada tari Nguri dari Sumbawa yang menyampaikan pesan keramahan dalam menyambut tamu. Dan tari joget Maulai dari tradisi Melayu, ceria, anggun, dengan permainan selendang yang indah dan kompak. Intinya sih, acara ini bukan cuma soal tampil di panggung, tapi tentang menjaga identitas, tentang kebanggaan, tentang kita sebagai bangsa Indonesia. Semoga lewat Kemilau Pesona Budaya 2026 ini, semakin banyak orang yang peduli, mendukung, dan ikut melestarikan seni budaya. Karena budaya kita bukan cuma untuk dikenang, tapi untuk terus disinari dan dibanggakan.